Cek udah? Ya, jadi begini, sistem pajak kita sejak 83 sampai detik ini tidak memiliki yang namanya arah yang jelas. Jadi dari hasil penelitian yang Intak lakukan, sistem pajak kita rapuh. Yang membuat rapuh itu dua hal. Pertama, tidak mengarah pada cita-cita pajak bangsa. Yang kedua, terabaikannya prinsip self-assessment. Nah, dua hal inilah yang tidak ada, menjadikan sistem pajak kita itu tidak punya acuan, tidak punya standar, tidak punya yang namanya patokan. Akibatnya pajak hanya diartikan target. Saat pajak diartikan target, maka mulai dari rancangan pajak sampai yang namanya aturan pajak, sampai pemeriksaan di lapangan, sampai tugas-tugas daripada akun representatif itu lebih menekan kepada masyarakat. Saat tekanan ini terjadi karena untuk pencapaian target tadi, maka pajak menjadi hadir, menjadi momok yang menakutkan. Masyarakat terteror, masyarakat menjadi ketakutan. Ini pajak itu menjadi momok yang menakutkan, dan ini semakin sampai ke sini, ini semakin menjadi semakin parah, semakin merapuhkan sistem pajak kita. Nah, dari sini Intak mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat sebuah rancangan grand design. Rancangan grand design ini sebagai peta jalan, roadmap yang mengarahkan kepada sebuah sistem yang pajak yang berkeadilan, bukan lagi target. Pajak harus hadir menjadi nyaman, bukan momok, tapi humanis, penuh cinta, penuh kasih sayang, dan tidak ada lagi perusahaan-perusahaan bangkrut, masyarakat yang takut dengan pajak. Nah, dari sinilah nanti pajak akan menjadi sebuah kemandirian bangsa yang bisa benar-benar menutupi anggaran negara, dan Indonesia menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara lain. Bukan pajak yang menimbulkan hutang menjadi ribuan triliun, kemudian korupsi merajalela. Kenapa? Karena dengan adanya target ini, kepentingan-kepentingan dari petugas-petugas pajak itu menunggangi. Sebagai misal contoh seperti ini. Apabila misalkan ada pemeriksaan, dikeluarkanlah angka 10 miliar. Saat angka 10 miliar ini ancaman kepada masyarakat untuk bisa memasukkan uang kepada negara dengan dalih apa? Ini sebagai penerimaan negara. Dan ini prestasi bagi petugas-petugas pajak. Tapi pada saat masyarakat itu tidak berdaya, ada semacam penyelesaian dengan cara negosiasi. Akhirnya yang tadinya 10 miliar itu bisa muncul angka cuman ratusan juta. Dengan negosiasi mungkin sampai 1 miliar. Inilah yang menjadikan korupsi pajak kita abadi. Jadi korupsi ini berjalan berdampingan dengan target-target yang tadi tidak memiliki arah gitu loh. Jadi inilah yang harus diperbaiki oleh pemerintah, harus menyusun sebuah arah yang jelas. Misalkan tentang dalam undang-undang disebutkan cita-cita pajak bangsa itu apa? Mewujudkan aparatur pajak yang bersih. Aparatur pajak yang bersih itu diwujudkan dalam berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun. Karena kita ini sampai 43 tahun, dari 83 sampai sekarang, 42 tahun kita membangun pajak, itu seperti berjalan di tempat. Kita tidak pernah mendapatkan apapun. Yang kita dapat hanya hutang ribuan triliun, korupsi yang merajalela, tekanan kepada masyarakat. Uang rupiah yang sekarang semakin tidak berharga, inflasi, kemudian nilai rupiah yang semakin jatuh, yang kita dapatkan itu dari sistem pajak 40 tahun yang kita bangun. Nah, mulai sekarang pemerintah harus membangun sebuah arah yang jelas. Sampai berapa tahun kita bisa mewujudkan kemandirian bangsa sehingga tidak bergantung kepada yang namanya hutang luar negeri. Itu gambarannya.